Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 7 Oktober 2021. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini dari kitab Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa kami di sorga. Terima kasih atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, ya Roh Kudus, bimbing kami untuk memahami firman-Mu dengan baik. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Firman Tuhan. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan, dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu, Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui
bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, haruslah kau katakan." Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema perenungan kita saat ini, setia pada kehendak Tuhan. Ungkari tutui Pak Porayana Puang. Pembacaan hari ini adalah bagian dari kisah tentang perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan dan berkemah di dataran Moab di seberang sungai Yordan. Kehadiran bangsa Israel membuat orang-orang Moab ketakutan, sehingga Balak raja Moab meminta bantuan Bileam untuk mengutuk orang Israel. Bileam adalah seorang yang memiliki kemampuan meramal yang tinggi, tetapi yang takut dan setia kepada Tuhan. Sekalipun Bileam diizinkan pergi oleh malaikat Tuhan bersama dengan pasukan Balak, namun ia lebih setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak tergoda dengan tawaran Balak yang sangat menggiurkan. Ia pergi dengan tujuan yang sangat jelas, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Di sini jelas bahwa komitmen dan integritas Bileam terhadap kehendak Tuhan lebih dari apapun. Kisah ini mengajak kita sebagai orang percaya untuk belajar apa yang disebut komitmen dan integritas. Harus diakui bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita sering diperhadapkan kepada berbagai pilihan yang sulit dan sering membuat kita menyatakan pilihan tanpa pertimbangan yang matang dan sungguh-sungguh. Keputusan-keputusan yang kita ambil menjadi penanda komitmen dan integritas kita sebagai orang percaya dalam mengambil keputusan dan melaksanakan sesuatu. Jelas patokan kita yang utama adalah kehendak Tuhan. Bileam lebih setia pada kehendak Tuhan dalam melaksanakan tugasnya dibandingkan tawaran materi yang menggiurkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih memilih setia kepada Tuhan ketimbang memilih materi? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu saat ini Tuhan. Mengajarkan kami untuk senantiasa setia pada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk semakin mengerti firman-Mu dengan baik dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan bersyukur atas kasih dan tuntunan Tuhan yang terus menuntun kami dalam kehidupan ini. Kami mohon pemeliharaan Tuhan tetap nyata bagi kami. Berkati kami semua, berkati anak-anak Tuhan. Hidup kami kiranya terus menunjukkan setia hanya pada kehendak Tuhan. Ini doa kami. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkan kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetaplah semangat dan sukacita menjalani hari-hari hidup kita. Selamat melanjutkan hidup karunia Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sehat.